Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang sistem transmisi dalam komunikasi data. Sistem transmisi adalah proses pengiriman data dari satu titik ke titik lain melalui media tertentu seperti kabel atau gelombang elektromagnetik. Sebelum aku lanjut ke pembahasan lebih dalam, perkenalkan, aku Jihan Badiatus Saliha, program studi sistem komputer dengan NIM 09011128232898. Sebelumnya, aku sudah membahas sedikit tentang definisi sistem transmisi. Nah, supaya lebih paham tentang sistem transmisi, aku akan membahasnya dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, konsep dasar sistem transmisi. Di sini kita akan memahami apa itu sistem transmisi dan bagaimana prosesnya. Yang kedua, komponen utama sistem transmisi. Kita akan lihat bagian-bagian penting yang membuat sistem transmisi bisa bekerja. Yang ketiga, klasifikasi sistem transmisi, yaitu kita akan bahas jenis-jenis sistem transmisi yang ada. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep dasar sistem transmisi. Yang pertama, transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Transmisi dalam sistem komunikasi berarti proses mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini bisa berupa data suara, video, teks, atau sinyal lainnya. Contoh sederhananya adalah ketika kita mengirim pesan melalui WhatsApp, sinyal informasi dikirim dari ponsel kita ke server WhatsApp, lalu diteruskan ke ponsel penerima. Yang kedua, jarak antar titik bisa sangat jauh. Sistem transmisi tidak hanya berlaku untuk komunikasi jarak dekat, tetapi juga jarak jauh. Misalnya, jaringan internet memungkinkan kita untuk mengirim pesan dari Indonesia ke Amerika Serikat dalam hitungan detik. Ini dimungkinkan oleh teknologi seperti serat optik, satelit, dan gelombang radio. Yang ketiga, bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung. Dalam suatu jaringan komunikasi, tidak hanya ada satu pengirim dan satu penerima. Bisa ada banyak perangkat atau elemen jaringan yang terhubung, seperti router, switch, server, dan komputer pengguna. Ini membentuk suatu sistem yang saling berinteraksi untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Yang keempat, elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Untuk menghubungkan elemen-elemen jaringan, diperlukan suatu koneksi. Koneksi ini bisa berupa kabel, seperti kabel fiber optik dan kabel tembaga, atau nirkabel, seperti Wi-Fi dan jaringan seluler. Sistem transmisi berperan dalam memastikan koneksi ini berjalan dengan lancar, sehingga data bisa dikirim dan diterima tanpa gangguan. Setelah kita memahami bagaimana sistem transmisi bekerja secara umum, sekarang kita akan melihat lebih dalam komponen utama yang membentuk sistem ini. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan data dapat ditransmisikan dengan baik dari sumber ke tujuan. Mari kita bahas satu persatu. Komponen utama sistem transmisi. Sebelum kita membahas komponen utama sistem transmisi, mari kita pahami dulu bagaimana alur data dikirim dari satu titik ke titik lainnya. Dalam sistem transmisi, data awalnya berasal dari sumber atau input, kemudian dikirim melalui beberapa tahap sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Nah, alur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang memastikan data dapat ditransmisikan dengan baik. Kita mulai dengan komponen pertama, yaitu transmitter. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah pesan atau data bisa dikirim dari satu tempat ke tempat lain tanpa hambatan? Jawabannya ada di transmitter. Transmitter atau pemancar adalah komponen yang mengubah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Proses ini mencakup encoding, multiplexing, dan modulasi. Dengan transmitter, sinyal bisa dikirim dengan lebih efisien dan diterima dengan baik di sisi penerima. Tanpa transmitter, komunikasi nirkabel seperti telepon, radio, hingga internet tidak akan berjalan seperti yang kita kenal sekarang.
Setelah sinyal dikirim oleh transmitter, ia harus melewati jalur yang disebut transmission channel atau kanal transmisi. Kanal transmisi adalah media yang menghubungkan sumber dan tujuan. Namun, dalam perjalanannya, sinyal mengalami berbagai gangguan seperti redaman yang membuat sinyal semakin melemah seiring bertambahnya jarak. Selain itu, sinyal juga bisa mengalami distorsi akibat perbedaan redaman pada berbagai frekuensi, menyebabkan perubahan bentuk sinyal. Inilah tantangan utama dalam komunikasi data, memastikan sinyal tetap jelas dan dapat diterima dengan baik di sisi penerima. Setelah melalui kanal transmisi, sinyal akhirnya sampai ke penerima atau receiver. Di sisi ini, sinyal yang diterima mungkin sudah melemah, terdistorsi, atau bahkan bercampur dengan noise. Oleh karena itu, receiver melakukan berbagai proses untuk memastikan sinyal dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Proses ini mencakup filtering untuk menghilangkan noise, amplification untuk memperkuat sinyal yang melemah, equalizing untuk mengurangi distorsi, serta decoding agar data yang dikirim bisa dipahami oleh perangkat penerima. Setelah memahami komponen utama sistem transmisi dalam komunikasi data, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi sistem transmisi berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Klasifikasi sistem transmisi. Kita akan membahas bagaimana data ditransmisikan dan mengapa media transmisi berperan penting dalam kecepatan serta kestabilan jaringan. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa menentukan sistem transmisi yang paling sesuai untuk berbagai kebutuhan komunikasi data. Media transmisi digital versus transmisi analog dalam kecepatan jaringan. Kecepatan jaringan sangat penting dalam komunikasi data karena menentukan kelancaran transfer informasi, streaming, dan layanan online lainnya. Semakin cepat jaringan, semakin efisien komunikasi dan pertukaran data. Kecepatan ini dipengaruhi oleh jenis media transmisi yang digunakan. Media transmisi yang berbeda memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan stabilitas jaringan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara transmisi digital dan transmisi analog. Apa itu transmisi digital? Sinyal informasi yang ditransmisikan dalam sistem digital adalah sinyal digital, bukan analog. Sinyal digital menggunakan sinyal diskrit, yaitu hanya terdiri dari angka 0 dan 1, berbeda dengan sinyal analog yang kontinu. Transmisi digital mengirimkan data dalam bentuk sinyal biner, yaitu kombinasi angka 0 dan 1 yang merepresentasikan informasi. Dengan format biner ini, transmisi digital dapat mengirimkan data dengan lebih efisien dan cepat. Keunggulan lain dari sinyal digital adalah lebih tahan terhadap gangguan atau noise, karena sifatnya yang diskrit sehingga lebih stabil dibandingkan sinyal analog yang kontinu. Pada transmisi digital, data bisa berasal dari sinyal analog atau digital. Proses konversi sinyal ini sangat penting dalam komunikasi data. Jika sumber data berupa sinyal analog, maka harus dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan kodek atau koder-dekoder. Contoh sinyal analog adalah suara manusia dalam komunikasi telepon. Sedangkan jika data sudah dalam bentuk digital, maka akan langsung ditransmisikan sebagai sinyal digital melalui digital transceiver. Konversi sinyal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transmisi, mengurangi gangguan, dan memungkinkan data dikirim dalam bentuk yang lebih stabil dan dapat dikoreksi jika terjadi kesalahan. Transmisi digital digunakan dalam berbagai teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Berikut beberapa contoh utamanya. Yang pertama adalah internet dan fiber optik. Jaringan internet saat ini banyak menggunakan fiber optik untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal cahaya. Teknologi ini memungkinkan kecepatan tinggi dan minim gangguan. Yang kedua, jaringan seluler. Jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G adalah contoh penerapan transmisi digital dalam komunikasi nirkabel. Teknologi ini memungkinkan akses internet yang lebih cepat dan stabil. Yang ketiga, streaming video. Streaming video seperti YouTube
Netflix, dan layanan live streaming lainnya menggunakan transmisi digital untuk mengirimkan konten secara real-time dengan kualitas tinggi dan latensi rendah. Seperti teknologi lainnya, transmisi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut beberapa di antaranya. Untuk kelebihan, yang pertama, kecepatan lebih tinggi dibandingkan analog. Transmisi digital memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, sinyal digital lebih stabil karena hanya mengenal dua kondisi, yaitu 0 dan 1, sehingga lebih kebal terhadap interferensi. Yang ketiga, teknologi digital memungkinkan kompresi data agar lebih ringan seperti enskripsi untuk keamanan komunikasi. Yang keempat, karena sistem digital lebih terstruktur, bandwidth dapat digunakan dengan lebih optimal. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, butuh perangkat yang lebih kompleks dan mahal. Yang kedua, perlu konversi dari analog ke digital untuk beberapa aplikasi. Yang ketiga, jaringan harus mendukung infrastruktur digital agar optimal. Selanjutnya, definisi transmisi analog. Apa itu transmisi analog? Transmisi analog adalah metode komunikasi data menggunakan sinyal analog yang bersifat kontinu. Sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang berubah secara bertahap sesuai dengan data yang dikirimkan. Informasi dalam transmisi analog direpresentasikan oleh variasi amplitudo, frekuensi, atau fase sinyal. Contohnya adalah sinyal suara pada radio AM atau FM dan siaran televisi analog. Karena sifatnya yang kontinu, perubahan kecil dalam sinyal dapat menyebabkan distorsi atau kehilangan informasi. Ini membuat transmisi analog lebih sensitif terhadap noise dibandingkan transmisi digital. Sinyal analog dan digital memiliki karakteristik yang berbeda dalam transmisi data. Pada sistem telepon, data suara berbentuk gelombang analog dikirim melalui sinyal analog yang terus berubah secara kontinu. Pada modem, data digital dalam bentuk pulsa biner 0 dan 1 harus dikonversi menjadi sinyal analog yang dimodulasi pada frekuensi pembawa untuk dapat ditransmisikan. Perangkat seperti modem digunakan untuk mengubah data digital ke analog sebelum dikirim melalui jaringan analog lalu dikonversi kembali menjadi digital di sisi penerima. Banyak perangkat menggunakan transmisi analog untuk mengirim dan menerima informasi. Beberapa contohnya adalah yang pertama, radio AM atau FM. Radio AM atau FM mengirimkan sinyal suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik analog yang diterima oleh antena radio. Yang kedua, telepon kabel. Telepon kabel mengubah suara menjadi sinyal listrik analog yang dikirim melalui kabel dan diterima di ujung lainnya. Yang terakhir, televisi analog. Televisi analog menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan gambar dan suara ke perangkat penerima. Transmisi analog memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan transmisi digital. Untuk kelebihan yang pertama, lebih alami untuk suara dan gambar tanpa kompresi. Yang kedua, bisa menjangkau area luas tanpa perlu konversi data. Yang ketiga, tidak membutuhkan perangkat konversi yang kompleks, karena langsung mengirimkan sinyal dalam bentuk aslinya. Perangkat analog cenderung lebih sederhana dan tidak memerlukan proses digitalisasi. Dan untuk kekurangan, yang pertama, sinyal analog mudah terpengaruh oleh noise dan gangguan dari lingkungan, sehingga kualitas data bisa menurun. Yang kedua, kecepatan transmisi lebih lambat dibandingkan digital. Dan yang ketiga, sinyal analog membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan digital karena tidak bisa dikompresi secara efektif. Kecepatan dalam transmisi data sangat dipengaruhi oleh jenis sinyal yang digunakan. Berikut adalah perbandingan antara transmisi digital dan analog berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama, aspek kecepatan. Untuk transmisi digital lebih cepat karena bisa dikompresi dan diproses lebih efisien. Untuk transmisi analog lebih lambat karena bergantung pada sinyal kontinu. Aspek yang kedua yaitu ketahanan terhadap noise.
Untuk transmisi digital, tahan terhadap gangguan, sedangkan transmisi analog rentan terhadap noise dan distorsi. Aspek ketiga yaitu efisiensi bandwidth. Transmisi digital lebih efisien dengan teknik kompresi, sedangkan transmisi analog kurang efisien. Aspek yang terakhir yaitu kebutuhan perangkat. Di transmisi digital perlu perangkat yang lebih kompleks, sedangkan transmisi analog lebih sederhana. Setelah memahami perbedaan antara transmisi digital dan analog, terdapat beberapa kesimpulan utama yang bisa diambil. Yang pertama, transmisi digital lebih unggul dalam meningkatkan kecepatan jaringan karena dapat dikompresi dan diproses lebih efisien. Transmisi digital memungkinkan komunikasi data yang lebih cepat dan stabil. Yang kedua, transmisi analog masih digunakan tetapi kurang efisien dalam kecepatan dan stabilitas. Meskipun teknologi digital lebih dominan, beberapa sistem masih mengandalkan transmisi analog karena faktor biaya atau kebutuhan tertentu. Kedepan, teknologi digital semakin berkembang untuk meningkatkan kecepatan komunikasi data. Seiring dengan inovasi seperti 5G dan fiber optik, kecepatan jaringan digital akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi modern. Itulah pembahasan tentang sistem transmisi dalam komunikasi data, termasuk perbandingan antara transmisi analog dan digital. Dengan perkembangan teknologi, transmisi digital semakin mendominasi karena kecepatan yang lebih tinggi, efisiensi bandwidth yang lebih baik, dan kemampuannya dalam menangani gangguan. Namun, transmisi analog masih memiliki peran penting dalam beberapa aplikasi tertentu. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak.